Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channelnya dari Rahmat. Ini sesuai dengan janji saya yang di video pertama. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan jika prasyaratnya banyak. Prasyaratnya tidak hanya satu. Nah, kita coba masih menggunakan data yang lama. Jadi di sini ada hari, nama kasir, jenis kartu, dan jumlah. Nah, nanti kita akan mencoba menjumlahkan kita bertindak sebagai owner. Bagaimana caranya kita menghitung, bagaimana menghitung jumlah setoran dari seorang kasir per hari. Ini jadi mungkin dia harus si owner toko pulsanya itu harus menghitung, misalnya hari Senin ini nanti sore kasir A harus bayar berapa, kasir B harus berapa. Dalam hal ini nanti kasirnya kita ada 4 ya di sini, Yunita, Rina, Santi, sama Mela. Oke, nanti kita coba tabelnya nanti agak sedikit berbeda. Jadi nanti sedikit dinamis. Nah, itu kata yang lebih tepat, dinamis. Oke, kita coba dulu. Nah, kasusnya nanti adalah seperti ini. Bagaimana kita menghitung setoran dari hari Senin, kasirnya nanti kita pilih. Nah, gitu. Misalnya kita pilih ini. Nah, kalau yang kita coba kasirnya adalah ini. Nah, maka biar kita di sini bisa milih, maka kita bisa menggunakan data validation. Oke. Jadi nanti supaya bisa akan keluar seperti ini. Nah, ada pilihan hari. Nanti di kasir juga gitu. Ada pilihan hari ini. Nah, kita bagaimana memasukkan itu? Kita memakai data validation. Kita coba kenapa kok perlu data validation? Ya karena nanti nama Yunita di sini harus sama dengan nama Yunita di sini, Rina di sini harus sama dengan sini. Maka datanya harus sama. Kalau datanya nggak sama, nanti proses pencariannya gagal. Itu nanti hasilnya tidak benar. Maka kita harus menggunakan data validation. Oke, kita masukkan dulu data validasinya di sini. Data validation. Nah, kita klik. Kita muncul, nah kita pilih datanya apa, karena kita sudah punya list. Nah, listnya itu adalah ini, maka kita pilih list. Nah, kita pilih aja listnya mana, ini listnya ini. Oke, selesai. Oke, nah ini udah muncul. Nah gitu. Nah, karena ini semuanya pakai itu, maka kita tinggal drag ke bawah aja. Oke, udah muncul kan. Nah maaf, jadi nanti sudah hari Senin, kasirnya siapa, setorannya berapa. Oke, kita coba di sini setorannya. Nah, rumus akan dimasukkan di setoran. Nah, karena kita menggunakan penjumlahan dengan kriteria banyak, maka kita lihat dulu rumusnya yang sesuai apa. Nah, kalau tidak, karena sum if nah, coba kita lihat. Nah, ini sum if itu kita baca dulu deskripsinya, menjumlahkan sel dengan spesifik given set of condition atau kriteria, menjumlahkan sebuah sel dengan kriteria yang tertentu yang diberikan. Nih, selnya jamak set ini dan set, berarti nanti setnya ada lebih dari satu. Kalau tadi nggak pakai else atau sum if saja, itu hanya satu kriteria. Nah, kalau if jamak, maka kita set. Nah, kita lihat dulu sintaksnya bagaimana. Ini sintaksnya adalah sum ifs, pakai s, agak ngeses sedikit. Nah, ini dibalik. Kalau yang awal tadi range, nah ini diganti sum range-nya dulu, berarti yang dijumlahkan dulu. Apa yang mau dijumlahkan?
terus kriteria ringnya dulu atau kriteria tempat kriterianya dulu, baru nanti kriteria. Jadi dibalik, kalau yang sum if biasa itu kriteria ring baru kriteria baru sum ring. Nah, ini dibalik, berarti ini yang dijumlahkan dulu, ring tempat pencarian baru kriterianya. Kenapa dibalik? Karena nanti sum ringnya tetap satu. Nah, kriteria ring sama kriterianya bisa jamak. Oke ya, kita coba kita praktekkan dulu, kita oke dulu. Oke, nggak usah pakai rumus ini biar kita belajar bersama-sama. Oke, misalnya kita pilih kasirnya Yunita ya. Oke, Yunita dulu. Oke, kita rumus sama dengan sum if ini. Nah, yang akan dijumlahkan apa? Sum ringnya dulu, berarti sum ringnya ini. Oke, sum ringnya dulu ini, berarti kita klik dari sini sampai sini. Set sum ring. Oke, sum ring dulu. Kriterianya, kriteria ringnya tempat pencarian. Sekarang kita akan menjumlahkan harinya dulu. Kita juga kriteria 1 sama kriteria ring 1 sama kriteria 1. Kita anggap kita menjumlahkan harinya dulu, maka kriteria ringnya kita pilih Senin dulu. Nah, karena kriterianya ini sampai sini. Ini kriteria ring untuk yang pertama. Jadi kriteria pertama. Nah, karena hari maka kita pilih ini. Kita 1 karena ini akan mencari ini dan ini. Gitu. Oke ya. Terus yang kedua, karena kita butuh, karena syaratnya 2 ya 2, maka yang satu adalah kasir ya kan, yang kedua kriteria yang 2-nya itu kan kasir, mintanya kasir, berarti diklikkan di sini. Oke, kasir. Nah, ini kriteria ring keduanya, terus kita pilih Yunita di sini, klik gitu. Ini adalah kriteria yang kedua. Kalau sudah, kita tutup. Duh, error, maaf. Ini enter. Nah, berarti Yunita pada hari Senin ini dia menjumlahkan sebanyak 40.000. Ini berarti nanti akan kita olah, ini adalah dari ini karena kriterianya di sini. Nah, ini yang akan kita olah itu ini. Nah, data ini yang akan kita olah. Jadi karena apa? Kriteria pertamanya itu Senin. Gitu. Jadi kriterianya itu Senin. Jadi yang kita olah itu ini hanya ini saja. Jadi dibatasi dulu. Karena kriterianya irisan. Jadi kayak diagram Venn. Jadi di hari Senin dan penjualnya itu adalah Yunita, itu ini. Jadi ini adalah irisan. Klausulnya adalah dan. Jadi tolong jumlahkan. Jadi bahasa manusianya itu tolong jumlahkan penjualan pada hari Senin dan kasirnya Yunita. Begitu. Kalau kita misalnya di sini kita ganti kasirnya, misalnya Santi 0, karena di sini nggak ada kasir yang namanya Santi. Gitu. Kalau hari Senin berarti hanya ada kasirnya di sini Yunita sama Rina. Berarti kalau kita lihat Rina. Oke, mungkin itu. Terus yang kedua hari Selasa kita buatin dulu. Oke, kita buatin. Kita kunci saja ininya dengan dolar supaya nanti bisa ditarik ke bawah. Jadi kita nggak usah susah-susah mencari geser ke bawah. Nah, ini kita cari pakai dolar saja. Jadi nanti tempat pencarian ringnya maupun hanya sama. Oke. Karena ketika ditarik nanti biar sama. Oke, ke bawah. 0 karena tidak ketemu, kasirnya nggak ketemu. Nah, kalau kita isi di sini misalnya Santi, baru akan keluar. Oke. Di sini misalnya hari Selasa itu Mela. Ini Mela ya, hari Selasa Mela. Baru ada keluar. Rabu ada penjualan atas nama Yunita saja ya. Yunita saja. Rabu ada Yunita. Oke. Gitu. Nanti shop dan sebagainya hari Kamis
Hari Kamis Rina. Hari Kamis ada namanya penjualan Rina karena yang jaga Rina. Hari Jumat Mela, hari Sabtu Junita Rina. Ini Jumat Mela, Junita, ini Minggu Rina. Oke, Rina. Ini kita nggak bisa ngecek dengan penjumlahan karena ini kasirnya ada 2 gitu. Sebenarnya kalau lebih enak kalau cuma harian aja satu, ini bisa diganti dengan list saja, jadi mungkin bisa dibuat dengan cara seperti ini. Mungkin kita buat di sini misalnya gitu, kita buat data evaluation, misalnya di sini juga list, ini pilihan juga. Oke, di sini juga data validation list ini. Oke, nanti kita bisa menjumlahkan. Nah, nanti jumlahnya berapa kita bisa di sini. Nah, sama. Oke, sama rumusnya dengan ini tadi. Ini sama rumusnya dengan ini. Kita tuliskan di sini. Kita tuliskan di sini rumusnya. Nah, cuman bedanya yang G4 ini kita ganti dengan ini. Klik. Yang ini kita ganti H4 dengan ini. Klik H12. Bentar. Coba kita jelas Senin, Rina. Kita lihat hari Senin, Rina. Betul, 85.000. Nah, oke. Rabu, Rina 0, Junita. Nah, 105. Begitu. Ini mungkin yang bisa kita berikan sesuai dengan janji saya. Mungkin nanti kita akan coba di video berikutnya menggunakan fasilitas pivoting. Kenapa saya dari kemarin menggunakan pivoting? Karena pivoting sudah praktis disediakan oleh fasilitas dari Excel, dan itu sangat mudah sekali. Tinggal kita mainin, klik selesai. Nah, kenapa kok kita pivoting? Ya karena kalau ini datanya kecil, cuma 50. Coba kita bayangkan kalau datanya tuh ribuan. Pernah siswa PLK itu bertanya kepada kami membuat rekap seperti ini, setoran per hari, karena dia bekerja di agen jasa pengiriman. Datanya itu sekitar 8.000. Kalau dia membuat rumus begini, dia akan pusing karena datanya 8.000. Maka saya sarankan tidak untuk membuat manual, tapi menggunakan pivoting. Oke, video di berikutnya kita buat di pivoting. Kita coba di pivoting pada berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.